Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani pagi hari ini, Pendeta Litus Tarung STH, Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 1 Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas, bersama dengan singer, pianis dan tim multimedia, mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang Bapak Ibu Saudara-saudara berikan guna mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Liturgi yang kita gunakan saat ibadah minggu ini adalah liturgi ibadah hari Minggu Sengsara pertama. Baiklah, kita mempersiapkan diri dan hati kita memulai ibadah kita. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara pertama. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara-saudara, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjadi dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lingkungan yang tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, aku Allahku yang percaya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami menyadari bahwa hidup kami ini penuh dengan dosa yang kami lakukan baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Layakkanlah kami hidup selalu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkatilah segala apa-apa yang kami laksanakan pada hari yang akan datang. Biarlah kami selalu hidup penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Dengarkanlah berita anugerah seperti yang ditulis dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Silakan duduk kembali. Puji-pujian yang kita ucapkan secara bersaut-sautan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan firman Tuhan oleh petugas. Kami persilakan. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dengan berikut Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai,
Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Sampai demikian pembacaan firman untuk kita saat ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merendahkan diri kita. Kita bersama-sama berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami umat-Mu boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami membuka hati, pikiran dan jiwa kami untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kami. Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi kami dan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Berkenan Tuhan memakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang berada dalam gereja ini dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Kita buka satu bagian firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Judul perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia."
Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, entah benar atau tidak kata beberapa ahli, kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat dinosaurus, binatang prasejarah yang luar biasa besar dan luar biasa tangguh, tetapi kemudian punah binasa. Kita tidak temukan lagi di bumi ini, hanya tinggal cerita. Katanya karena dinosaurus itu memang memiliki kekuatan, memang dia binatang yang besar, dia binatang yang tangguh, tetapi tidak mampu beradaptasi dengan zaman sehingga dia punah. Entah betul atau tidak, tetapi saya kira mengisyaratkan kepada kita juga bahwa kita hidup dari zaman ke zaman yang mengalami pergeseran, perkembangan, nilai, dan juga berbagai macam perubahan yang mau tidak mau, kalau kita mau bertahan, kita beradaptasi dengan zaman itu dan mulai juga meninggalkan hal-hal yang sudah tidak relevan pada zamannya. Dulu kalau kita surat menyuratkan, kalau mau cepat pakai telegram ya, yang disingkat saja, hanya beberapa kata singkat, itu paling cepat. Kemudian surat lewat kantor pos, tapi sekarang sudah berubah, sudah berkembang zaman. Saudara, orang katakan dunia ada dalam genggaman kita, dengan handphone kita semua bisa kerjakan. Dan banyak perkembangan yang di dalamnya kita mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita mau mengikuti dan kita beradaptasi sedikit demi sedikit. Dan dari beberapa ciri masyarakat modern, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia di zaman modern ini cenderung kita ini berorientasi secara individu, tertuju kepada diri kita sendiri, juga terbuka terhadap perubahan-perubahan, lalu kemudian kita menggunakan penalaran kita, menggunakan rasio kita. Nah, dampak negatifnya adalah hal-hal yang sifatnya mistis, sesuatu yang sifatnya transenden, sesuatu yang sifatnya rohani, sesuatu yang sifatnya abstrak, sesuatu yang hanya bisa dipahami secara iman, itu susah masuk dalam pikiran kita. Kita akan berkata itu tidak masuk di akal saya. Nah, itu salah satu ciri dari manusia di zaman modern. Dan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sifatnya rohani, sesuatu yang sifatnya transenden, kata orang dalam bahasa teologi, itu sadar tidak sadar, sedikit demi sedikit mulai terkikis dan mulai tidak dapat terpola dengan baik dalam akal pikiran kita sebagai manusia. Sudah mulai menangkap apa yang saya katakan? Dan mari kita lihat di dalam Alkitab. Dalam Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Hari ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang transenden, sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan hati, sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan iman. Kalau kita berbicara dengan pikiran, dengan akal, kita akan susah menerima ini ketika Yesus yang dalam bahasa teologi transfigurasi, perubahan. Pemuliaan Yesus di atas gunung, kemudian bertemu dengan Musa dan Elia dengan muka yang bercahaya dan pakaiannya berkilat. Saudara, kalau baca ayat 3 menunjukkan sebuah peristiwa yang tidak alami, yang dialami oleh seseorang dan disaksikan juga oleh 3 soko guru dari murid-murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bahkan Markus menegaskan di dalam Alkitab dalam pasal ayat 3b, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti ini. Bahasa lainnya dalam bahasa sehari-harinya, dalam bahasa Indonesia terjemahan literal, ini tidak ada seorang pun tukang cuci atau tukang pinatu di dunia yang bisa, yang sanggup memutihkan pakaian seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya ini sebuah peristiwa yang berkaitan dengan hal yang sifatnya rohani. Lalu kalau kita berbicara tentang otak, berbicara tentang akal, berbicara tentang logika, tidak logis. Dalam sebuah peristiwa yang memberikan penegasan tentang siapa Yesus sesungguhnya, dia bukan manusia biasa.
Dia bukan saja anak Yusuf dan Maria seperti yang dipahami oleh kaum Farisi dan imam-imam Yahudi, tetapi dia anak Allah yang dikasihi, yang dipermuliakan oleh Allah Bapa, yang sekaligus juga memberi penegasan ini melalui suara yang ada di balik awan, dengarkanlah dia. Ini kalimat memiliki makna yang sangat luas dan dalam sekali. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, kalau kita membaca di dalam Injil, kalau kita memperhatikan dengan teliti, ada begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan kemana dia pergi. Kitab Injil menjelaskan ribuan orang setiap saat mengikuti dan menyambut Yesus yang hadir di satu daerah atau di satu wilayah di mana mereka berada. Tetapi banyak manusia yang mengikuti dan menyambut Yesus itu didorong oleh motivasi yang terkait erat dengan kepentingan secara pribadi tentang kebutuhan diri masing-masing. Setelah kepentingan masing-masing terpenuhi, mereka pergi meninggalkan Yesus. Itu sebab di dalam Alkitab Yesus memilih 12 orang murid yang merupakan manifestasi dari 12 suku Israel, untuk menjadi orang-orang yang kemudian mendengarkan dia, untuk kemudian menjadi orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kendati kemudian dalam perkembangannya kita menemukan tidak semua orang yang dipilih itu bisa bertahan, sebab Yudas Iskariot juga pergi meninggalkan Yesus setelah menerima 30 keping uang perak. Tetapi melalui murid inilah Injil Kerajaan Allah itu diperdengarkan bagi semua orang dan sampai kepada kita pada saat ini. Kenapa saat berdoa di atas gunung Tuhan mengalami peristiwa perubahan, Tuhan mengalami peristiwa transfigurasi bersama-sama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, karena ini 3 soko guru, tokoh utama yang paling kuat dari 12 murid Yesus. Lalu pertanyaannya, kenapa dampak dalam peristiwa itu hanya Musa dan Elia? Bukankah Henokh dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 juga diangkat hidup-hidup ke sorga, sama seperti Elia? Musa dan Elia itu merupakan simbol hidup dari firman Tuhan. Musa itu melambangkan 10 hukum Taurat dan Elia melambangkan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dalam pengajaran, dalam khotbah-khotbahnya, Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Jadi Musa itu adalah pemberi hukum, Elia adalah nabi besar dalam perjanjian lama. Elia tokoh yang berani sekali berbicara, tokoh yang sangat kuat sekali melawan penyembahan kepada Baalisme pada zaman itu, sedangkan Musa adalah tokoh pembebasan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nabi Elia itu penuh dengan nubuat-nubuat, Musa pemberi hukum, dan keduanya kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada apa yang saya katakan, kepada makna yang tersirat di balik peristiwa ini, bahwa setelah Petrus, Yohanes, Yakobus menyaksikan peristiwa transfigurasi, maka reaksi kebahagiaan yang ingin dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya adalah mendirikan 3 kemah di tempat itu. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Saya mau ajak kita kepada apa yang saya katakan di awal. Kita melihat kepada apa yang dipikirkan oleh murid-murid ketika menyaksikan itu, ketika dia mau mendirikan 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ini kembali kepada takaran, kepada pemahaman manusia itu tersirat jelas sekali bahwa perkataan Petrus di dalam ayat 5 ini lebih berorientasi kepada pemikiran yang tajub seketika ketika melihat hal-hal yang spektakuler, lalu kemudian dia merespon dengan cara yang sederhana, membangun 3 tenda di tempat itu. Ini menegaskan kepada kita oleh Markus dalam ayat 6 bahwa pernyataan itu, saudara buka dalam ayat 6. Dikatakan oleh Petrus, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Sebab mereka bertiga sangat ketakutan. Ini menunjukkan para murid tidak mampu menangkap pesan yang kuat yang tersirat dalam peristiwa itu. 1 peristiwa yang ilahi, 1 peristiwa yang rohani, 1 peristiwa yang transenden, 1 peristiwa yang abstrak, 1 peristiwa yang hanya bisa diterima dengan hati. Karena keterbatasan pola pikir inilah, maka Allah menegaskan apa yang disaksikan di atas gunung dengan pesan sangat jelas. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara, peristiwa terjadi ini sebelum
Yesus ditangkap dan dihukum mati oleh penguasa. Makna yang sangat jelas kepada murid-murid yang menjadi saksi dalam peristiwa ini adalah bahwa harus tetap percaya, harus tetap mendengarkan Yesus di dalam keadaan apapun juga. Ketika pada saatnya Yesus harus dihukum mati, harus dikuburkan di antara orang mati, maka saat yang sama keyakinan, pengharapan murid-murid itu dapat segera hilang, dapat segera lenyap. Karena itu Yesus berulang-ulang kali menyampaikan hal ini penting sekali tentang penderitaannya, tentang pergumulannya, tentang kematiannya kepada murid-muridnya agar mereka selalu mendengarkan dia dalam kondisi apapun hidup itu. Dengan iman, kalau tidak dengan iman tidak mampu. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus di atas gunung itu? Pada bagian Alkitab yang lain, Lukas pasal 9 menjelaskan kepada kita bahwa dalam kisah itu secara paralel Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk pergi berdoa di tempat itu. Ini menjadi pintu masuk untuk terjadinya satu peristiwa yang akan kita alami dalam hidup kita. Kekuatan doa kepada Tuhan itu ditopang dengan iman, memampukan kita tetap bersandar di tengah-tengah kehidupan ini dalam segala persoalan, dalam segala pergolakan, dan kita selalu memiliki pengharapan kepada Allah. Kita sebagai gereja yang berada di zaman modern ini, kita jujur, kita sering kurang mampu menangkap peristiwa-peristiwa yang sifatnya rohani. Sesuatu yang hanya bisa kita terima, hanya bisa kita imani. Iman itu seringkali kehilangan makna lalu terkikis dengan menumpuknya banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Pengharapan kita kepada Yesus sebagai sumber kekuatan itu hanya berada pada tataran pemahaman yang sempit dan tidak bisa kita aplikasikan secara real dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, doa itu hanya terbatas kepada pemohonan, kepada kebutuhan, kepada kepentingan kita masing-masing kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita punya daftar yang banyak untuk Tuhan kabulkan. Hanya itu. Tapi kalau kita melihat kepada pola apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam doa Bapa kami, doa itu adalah upaya kita untuk mencari perkenaan Tuhan kepada kita. Bukan sekadar kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita mewujudkan kerajaan Allah itu dalam dunia ini, bagaimana kita mewujudkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Saya ya jujur, kalau saya bergumul seperti apapun, hampir tidak pernah saya meminta kepada Tuhan, lepaskan saya. Atau kalau kami mengalami kesulitan, saya tidak pernah meminta kepada Tuhan supaya dilepaskan dari kesulitan dengan segitu banyak daftar doa yang harus Tuhan kabulkan. Lebih kepada saya mengkoreksi diri saya, lebih kepada saya melihat dalam hidup ini, lebih kepada saya mencoba mencari perkenaan Tuhan. Barangkali dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak benar, yang harus kita bereskan sehingga Allah berkenan kepada kita. Alkitabiah kok. Karena Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu, jangan minta dulu kepada Tuhan. Kita berkenan tidak kepada Tuhan, kita hidup kita sudah sesuai tidak kepada Tuhan, lalu kita layak tidak minta kepada Tuhan. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan beri kok. Apa yang kita tidak minta Tuhan fikirkan, Tuhan beri kepada kita. Hanya kita berkenan tidak kepada Tuhan. Nah, persoalannya doa itu adalah seringkali hanya kita terjebak kepada sebuah kebiasaan, pelengkap dalam kehidupan kita secara seremonial, secara agama, seakan-akan tanpa doa itu kurang sah peribadatan kita dan keimanan kita. Tapi sangat disayangkan doa itu sendiri seringkali tidak memiliki dampak, tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan iman kita. Doa itu bisa menjadi sebuah formalitas, sebuah rutinitas yang kita lakukan sebagai umat beriman tanpa kita percaya kepada hal-hal yang sifatnya transenden, hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang sifatnya ilahi berada di luar nalar pikiran kita sebagai manusia. Kendati kita hidup di zaman modern ini dengan sifat yang melekat di dalamnya, tapi dalam hal keyakinan kepada Tuhan kita juga menurut saya harus bisa menangkap hal-hal yang tersirat dengan tepat dan bersonnya dengan iman yang kuat juga kepada Tuhan.
kapasitas pikiran kita, otak kita, memang kita manusia diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan dari segala ciptaan yang lain. Entah berapa miliar jaringan yang ada di otak kita, istimewa sekali. Tapi saudara sadar tidak sadar bahwa kapasitas otak kita manusia terbatas, bukan? Dan pikiran kita tidak pernah berhenti untuk bergerak, untuk bekerja. Kendati kita sudah berbaring, otak kita masih bekerja. Tapi kapasitasnya itu terbatas. Di situ kita mulai mengurangi, kita mulai meletakkan semua yang ada di dalam pikiran kita itu di dalam iman kita. Kita meneduhkan sejenak. Saya mulai sadar kenapa banyak orang dan kita, saya belum pernah mendengar. Tapi saya mulai belajar. Kenapa kita tidak pernah mendengarkan Tuhan berbicara secara pribadi, secara langsung kepada kita? Karena memang kita terlalu sibuk. Sementara di sisi lain suara Roh Kudus itu lembut berbicara kepada kita. Dan kalau kita terlalu sibuk dengan pikiran kita, dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kita tidak bisa akan mampu menangkap pendengar Allah berbicara secara pribadi dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, perlu bagi kita meyakini dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini dan meminta dengan sungguh-sungguh supaya Allah menerangi kita seperti murid-murid pada zaman itu, hati, pikiran Paulus pada zamannya, sehingga dia bisa memandang hidup lamanya itu sebegitu buruk. Kalau dulu dia banggakan, kemudian menjadi sampah ketika dia menerima Yesus Kristus. Terang kemuliaan itu menerangi hati kita dan memancar dalam hidup kita kalau kita menerima Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi terang kemuliaannya juga tidak serta-merta mudah dipahami oleh setiap orang. Paulus menghadapi banyak begitu tantangan dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil. Murid-murid juga mengalami tantangan pergumulan yang luar biasa. Kemudian ketika mereka meneruskan estafet pemberitaan Injil pada zaman rasul-rasul, karena hati, pikiran banyak orang dibutakan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, sehingga tidak mampu menangkap hal-hal yang sifatnya rohani. Dan itu yang membuat orang bulim, surut, membuat orang tidak bisa bertahan, dan membuat orang hanya berjalan di tempat tanpa mengerti apa yang diyakini, tanpa mengerti apa yang dipercaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan dipermuliakan sampai saat ini. Dipermuliakan di antara saya dan saudara, dipermuliakan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pujian kita kepada Tuhan. Dalam persekutuan Allah, dalam persekutuan kita bersama-sama juga Allah dipermuliakan di dalamnya. Karena kemuliaannya para murid juga dipermuliakan. Jadi pemuliaan Yesus Kristus di atas bukit itu memantapkan kita untuk kita meyakini ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita terima, kita pahami secara logika kita manusia, kendati kita memiliki peringkat, kita memiliki pendidikan yang tinggi sekalipun, sebab dia kalau berbicara tentang iman, berbicara tentang sesuatu yang hanya bisa kita yakini, berbicara tentang sesuatu yang bisa kita percaya. Kalau kita mulai dengan pikiran kita, kita akan susah untuk menyatukan dua hal di dalamnya. Pemulihan itu memantapkan kita, meyakinkan juga bahwa Allah itu sampai sekarang bersama-sama dengan gereja, Allah bersama-sama dengan kita, Allah bersama-sama untuk terus menolong kita, dan ini menguatkan kita untuk kita berjalan, untuk menumbuhkan rasa keyakinan kita kepada Tuhan, sehingga hari ke hari perkembangan kita, pertumbuhan kita, grafiknya jelas. Saya suka berkata, menjadi orang Kristen itu tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya nyaman di tempat. Orang Kristen yang hanya tidak bertumbuh apa-apa. Dari dulu kita jadi orang percaya, dari kecil pama-pama ya harus jelas. Saya mengerti ini sebuah proses dan kita semua sedang di dalam proses itu. Kalau saya berkata, saya tidak sedang berada di puncaknya, tapi saya sedang mencoba juga bersama-sama seperti jemaat untuk merangkak mencapai di tempat itu. Tapi itu mesti kita kerjakan dengan segala kesungguhan hati kita. Amin. Tuhan berkati kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Engkau berkenan berbicara kepada kami. Apa yang diperdengarkan bagi kami, berilah kekuatan, berilah kemampuan. Kami mendengar dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami hidup di dalamnya. Kami bertumbuh dalam perkenaan Tuhan. Roh Kudus Allah berbicara dalam hati, pikiran, pendengaran kami dalam segala keadaan apapun hidup kami. Tolong kami, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami terang dari Allah tinggal diam di dalam hati kami dan memampukan kami untuk menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, pagi hari ini kami menaikkan doa kami bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami yang bersama-sama berhimpun bersekutu dalam gereja ini dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan melihat segala pergumulan, perjuangan, keluh dan kesah kami. Tuhan melihat juga bahagia dan sukacita yang kami alami. Kami bawa kehariban Tuhan, seraya kami memohon di dalamnya Allah bersama-sama dengan kami. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam iman, dalam kepercayaan, sehingga terus bertumbuh, berkembang, mengenal, mengasihi Tuhan dengan sebaik mungkin, supaya lewat hidup kami masing-masing Allah senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tolonglah kami untuk kami melawan si jahat. Roh Allah menerangi hati kami, sehingga di dalamnya kami senantiasa memiliki kerinduan untuk diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, dan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami dalam surga, izinkan hamba-Mu berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga, rumah tangga yang mereka bina, mereka bangun, sukacita, bahagia, terlebih pimpinan dari Tuhan, sehingga menjadikan kehidupan keluarga, rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Karuniakan cinta, kasih, sehati, sepikir, sependapat, suami istri di dalamnya, sehingga mereka dapat bergandeng tangan menjalani hidup rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan memberikan karunia hikmat dan kesehatan, kemampuan kepada jemaat-Mu dalam kerja dan karya yang mereka tekuni masing-masing, sehingga mereka boleh bekerja dengan segala kesungguhan hati, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan melewati apa yang mereka kerjakan, mereka upayakan, Tuhan berkenan memberkati, dan mereka menikmati kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Tuhan menolong jemaat-Mu dalam segala kesulitan apapun yang mereka hadapi dalam dunia pekerjaan, dalam kesulitan dunia ekonomi. Tuhan menuntun dan Tuhan membuka jalan bagi mereka. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai dan mereka kasih dalam duka dan kesedihan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan Tuhan menopang sehingga mereka memiliki kekuatan dalam menjalani hidup mereka. Pelihara janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang terlantar di segala tempat. Tuhan melawat mereka yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita dan alami, baik di rumah sakit bahkan di rumah mereka sendiri. Tuhan menguatkan iman pengharapan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalani pergumulan, dan jikalau Tuhan berkenan, Allah juga akan memulihkan hidup mereka. Demikian juga mereka yang mengalami sakit karena COVID-19, mereka yang diisolasi,
baik secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkenan mendidik hidup mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberkati tangan medis, Tuhan berkati obat-obatan, sehingga melewati itu juga mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala. Kami bawa dalam doa kami, Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami masing-masing dalam tumbuh dan kembang mereka, agar anak-anak kami juga bertumbuh mengenal, mengasihi Tuhan dari sejak usia kanak-kanak mereka. Beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Di tengah-tengah keluarga, dalam didikan dan nasihat orang tua masing-masing, anak-anak kami mengenal Engkau dalam hidupnya. Berkati remaja pemuda kami dalam masa muda belia mereka masing-masing. Dalam perjuangan pergumulan mereka mencari jati diri, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar mereka juga menjadi orang muda yang bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, orang muda yang mengerti apa yang baik, apa yang jahat. Tuhan berkati mereka dalam dunia pendidikan. Mereka boleh belajar dengan giat gigih dan tekun dan mendapatkan keberhasilan dalam dunia pendidikan. Tuhan buka jalan mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan mereka yang bergumul juga untuk menata, membangun kehidupan rumah tangga mereka. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati untuk kehidupan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis dalam pimpinan Tuhan. Gereja ini dalam segala keadaan apapun juga tetap menjadi alat untuk memberitakan cinta dan kasih dari Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan. Mampukan gereja kami menghadapi segala tantangan, pergumulan dan kesulitan di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang memilih memanggil kami para pelayan-Mu menjadi alat di tangan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, dan kami rindu diperlengkapi oleh Tuhan dengan kemampuan, dengan karunia, bahkan hati seorang hamba kami dengan setia melayani Engkau dengan segala potensi yang ada dalam diri kami. Pakai kami, berkati kami, para pelayan-Mu, kami pendeta, penginjil, vikaris, penatua dan diakon, pengurus lingkungan, pengurus kategorial, para panitia, singer, pianis, operator sound system, multimedia, kuster, apapun peran dan fungsi kami dalam gereja ini, kami boleh saling bekerja sama, kami boleh bergandeng tangan, melengkapi satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam kehidupan kami, jadikan kami saksi, jadikan kami teladan, sehingga melewati hidup kami juga menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati untuk pekerjaan dan penata layan yang ada di gereja ini, di jemaat ini, agar dapat berjalan dengan baik dalam segala kondisi, dalam segala tantangan dan kesulitan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati setiap pribadi jemaat Tuhan yang terus berbagi dan memberi untuk menopang kelangsungan hidup gereja-Mu. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui, bahkan Tuhan membalas berkat yang berlipat kali ganda dalam hidup mereka masing-masing. Kami bawa dalam doa kami untuk pelaksanaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang akan dilaksanakan di Gunung Mas di Kuala Kurun. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati tuan rumah, Tuhan memberkati seluruh peserta yang ada di dalamnya, Tuhan memberkati panitia, sehingga saatnya pelaksanaan sinode umum ini dapat berjalan dengan baik dan kami boleh menemukan apa yang terbaik bagi perkembangan dan kelangsungan hidup gereja di mana Tuhan tempatkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta dalam pergumulan, dalam perjuangan dan tantangan yang ada. Bencana silih berganti yang terjadi di bumi Indonesia ini. Tuhan menolong para pemimpin kami dengan hikmat dan karunia, serta memampukan mereka dalam memikirkan, dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi saat ini. Tuhan memberkati mereka yang bergumul, berjuang, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan mereka kasih, kehilangan harta dan benda mereka oleh karena bencana di berbagai tempat. Tuhan juga menolong mereka yang mengalami sakit karena pandemi COVID-19 ini. Bapa kami dalam surga, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui bahwa tidak ada satu perkara yang terjadi di bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan, dan itu sebab kami boleh percaya dan kami boleh berserah dalam segala keadaan apapun hidup kami ke dalam rancangan Tuhan. Engkau memberkati, beri hikmat, karunia, kemampuan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan bekerja melayani, memberikan apa yang terbaik bagi kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Di tempat ini kami boleh menikmati damai dan sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar seluruh doa pengharapan kami. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan dalam pimpinan Tuhan. Allah menuntun, Allah mengarahkan kami, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dengar dan terima doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri. Marilah kita ucapkan bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya di segala masa dan tempat. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Hendaklah kita ingat akan firman Tuhan mengenai persembahan syukur yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Dengarkanlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita yang kita ucapkan secara bersama-sama. Ilmulah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Untuk menghindari kontak langsung, maka segala persembahan kita serahkan pada saat musik gereja atau setelah kebaktian selesai. Kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah.
selamanya. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudara, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.